haleluya, haleluya. Salam jumpa pemirsa yang diberkati Tuhan. Satu sukacita tersendiri kembali bagi saya Gilbert Lumoindong untuk ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program kita Melangkah Pasti. Dalam hidup ini ada dua hal yang harus terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus melangkah. Jangan jadi orang yang cuma berpangku tangan, jangan menjadi orang yang cuma merenungi nasib, jangan jadi orang yang hanya menangisi keadaan. Apapun yang terjadi, melangkah. Karena apa? Kalau kita melangkah, Tuhan menyertai kita. Kalau kita melangkah, Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita melangkah, hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, harus punya kepastian. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang bingung dan gak punya kepastian. Tetapi kita yang punya kepastian iman dalam Kristus selalu akan melangkah dalam kepastian. Kita punya kepastian bukan karena kita hebat. Kita punya kepastian bukan karena kita tidak menghadapi masalah. Kita punya kepastian bukan karena segala sesuatu sudah beres. Kita punya kepastian karena kita tahu Yesus berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita ada program yang sangat spesial sekali. Saya sedang ada di tanah perjanjian dan khususnya saya sedang ada di daerah Yerusalem, dan di belakang saya persis salah satu pintu gerbang tersibuk yang ada di Israel dari 9 pintu gerbang yang ada di seluruh tembok Yerusalem. Dan pintu gerbang ini bernama Lions Gate atau biasa juga disebut sebagai St. Stephen Gate. Kenapa disebut Lions Gate? Lions Gate ini dibangun di abad yang ke-15 dan kemudian direnovasi kembali dan lain-lain. Dan pintu gerbang yang kita lihat hari ini itu adalah pintu gerbang yang terakhir kali direnovasi di abad yang ke-19, kira-kira 1847, saudara-saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pintu gerbang ini menuju kepada Christian Quarter, ya kan? Karena itu biasanya rombongan-rombongan yang menuju ke Via Dolorosa juga melewati pintu gerbang ini, karena pintu gerbang ini sangat spesial. Pintu gerbang ini tempat pertamanya adalah St. Anne Church atau Santa Ana, gereja Santa Ana. Dan Santa Ana adalah sebuah gereja sebagai honor, sebagai rasa kekaguman, kebanggaan terhadap ibu dari Bunda Maria, saudara-saudara, karena jadi ini omaknya Yesus, saudara-saudara. Nah, di tempat ini juga ada satu tempat yang sangat penting, yaitu kolam Siloam. Jadi saya bayangkan Yesus pada zaman itu ketika dia berkunjung ke rumah omaknya, ya kan, karena sebagai seorang anak pasti dia senang dekat dengan kolam Bethesda. Dan kita ingat ada seorang yang terbaring sakit. Nah, pada saat itu kalau saudara baca dalam Injil Yohanes dikatakan karena Yesus tahu dia sudah lama terbaring sakit. Kenapa Yesus tahu? Salah satunya adalah karena Yesus biasa bermain di kolam Siloam ini. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, pintu gerbang ini juga selain disebut Lions Gate, makanya ada gambar singa di pintu gerbang ini, tetapi juga pintu gerbang ini disebut St. Stephen Gate atau pintu gerbang Stefanus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa? Karena dipercaya secara tradisi di tempat di mana saya duduk ini, disinilah Stefanus dirajam batu sampai mati. Wow, sebagian sudah menatap saya dan berkata, ya ampun pendeta, selama ini saya baca dalam Alkitab, sekarang saya bisa lihat, saya bisa saksikan di layar kaca saya tempat di mana Stefanus dirajam batu sampai mati. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya saya beri nama program ini Tetap Setia. Nah, kita bisa belajar bersama dalam Kisah Rasul pasal 7. Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi, perhatikan, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala kita menjadi orang yang kepala batu. Kita dengar firman Tuhan bukan sadar. Kita dengar firman Tuhan bukan bertobat. Kita dengar firman Tuhan bukan minta ampun sama Tuhan. Tapi kita dengar firman Tuhan, kita tersinggung, kita kecewa, kita marah.
Kita berontak dalam hati kita. Nah, itu persoalannya. Kenapa? Karena seringkali kita nggak mengalami mujizat Tuhan, bukan karena hidup ini sulit, tetapi karena roh kita adalah roh yang berontak. Bukan karena masalah kita besar, bukan karena tantangan kita banyak, tetapi karena hati kita telah menjadi begitu keras. Makanya ayat ini berkata, ketika Stefanus mulai bersaksi, Stefanus mulai menyampaikan firman, apa yang terjadi? Mereka bukan menerima firman, mereka bukan sadar, mereka bukan bertobat, tapi mereka tersinggung, tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi perhatikan bait ayat yang ke-55. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, sama-sama bilang sama saya, penuh dengan Roh Kudus. Tanamkan dalam roh saudara, ini pentingnya. Menjadi Kristen bukan sekedar punya agama, bukan sekedar pegang Alkitab, tetapi menjadi Kristen artinya penuh dengan Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Dikatakan Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita terlalu banyak melihat kesalahan manusia, kita terlalu banyak melihat kesalahan orang, kita terlalu banyak lihat keadaan-keadaan dunia yang mengecewakan dan menyakitkan. Itu yang membuat kita lemah. Tapi Stefanus sekarang dalam ancaman yang sangat serius, Stefanus dalam tekanan yang sangat berat, Stefanus dalam situasi yang sangat sukar. Tapi apa yang terjadi ketika saudara menghadapi situasi yang sukar, ketika saudara menghadapi ancaman yang serius, ketika saudara sepertinya nggak ada jalan keluar lagi? Ini yang saya mau bilang, ambil langkah Stefanus. Dia menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, kenapa Yesus berdiri? Nah, ini menarik. Yang pertama, tanda bahwa Yesus selalu siap sedia. Seorang yang berdiri adalah gambaran seorang yang selalu siap sedia. Yang kedua, seorang yang berdiri artinya apa? Dia memberi penghormatan buat orang-orang yang setia, buat orang-orang yang menghadapi tantangan dan tetap bertahan. Yesus memberi penghormatan khusus. Dan yang ketiga, apa artinya berdiri? Siap menolong. Apa artinya berdiri? Siap untuk menyatakan mujizat, siap memberikan jalan keluar. Dikatakan apa? Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Ada kalanya dunia yang sudah menutup telinga terhadap kasih Tuhan, terhadap janji Tuhan, terhadap kuasa Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ayat 58, mereka menyeret dia keluar kota. Kemana diseretnya Stefanus? Ke tempat ini, tempat di mana saya duduk ini. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Berarti Paulus juga hadir waktu itu. Lihat ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam tekanan yang sangat berat ini, Stefanus bukan membalas, Stefanus bukan melawan, Stefanus bukan kecewa, Stefanus bukan berontak, Stefanus bukan marah, tapi Stefanus berdoa. Sama-sama bilang sama saya, berdoa. Dan hari ini sebagai hamba Tuhan, saya hanya mau ingatkan buat saudara, doa tetap merupakan jalan keluar. Doa tetap memberikan kekuatan, doa tetap memberikan kemenangan, doa tetap membuka pintu untuk mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Dikatakan apa? Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Stefanus tidak pahit, Stefanus tidak sakit hati, Stefanus tidak luka, Stefanus tidak berontak. Tapi Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Wow, ini yang saya bilang a martyr. Seorang yang sampai langkah akhir tetap setia. Seorang yang tidak mau digoyahkan. Seorang yang tidak mau terpengaruh dengan keadaan dan situasi. Stefanus berdoa, kata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan. Wow, this is what I call Christian. Ini yang saya sebut kekristenan. Apa itu kekristenan? Yaitu ketaatan pada janji Tuhan, ketaatan pada perintah Tuhan, ketaatan pada apa yang Kristus sudah sampaikan. Dikatakan apa? Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Saya bisa bayangkan kondisi tubuhnya udah berantakan, saudara. Dilempar batu, bengkak sini, darah sana, darah sini. Tetapi sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Bayangkan, di tengah yang saya sebut a darkest hour,
masa-masa yang sangat gelap, sangat berat, sangat menyakitkan buat dia. Tetap dia bisa bless the people. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang boleh bilang Kristen itu kafir, tetapi kita kafir yang mengasihi musuh. Kita kafir yang mendoakan orang yang menganiaya kita. Kalaupun kita disebut kafir, kita kafir yang tidak boleh bercerai. Kita kafir yang harus setia kepada pasangan. Kita kafir yang tidak boleh kawin cerai. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang boleh ngomong apapun, tetapi firman Tuhan menjelaskan nilai kekristenan yang luar biasa itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristen tidak pernah mengajarkan kalau orang nyakitin sudah balas. Kristen tidak pernah mengajarkan kalau orang nyakitin sudah tumpas. Kristen tidak pernah mengajarkan untuk bilang kepada orang lain yang tidak sama dengan saudara, itu kafir. Tapi Kristen mengajarkan bahkan orang yang menganiaya saudara sekalipun, harus kita doakan, harus kita berkati. Ingat apa Yesus bilang di kayu salib. Yesus bilang apa? Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Dan sekarang apa yang terjadi dengan Stefanus? Stefanus bless them. Stefanus bilang, Tuhan jangankan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dia mendoakan, dia meminta berkat Tuhan, dia meminta supaya laknat dan kutuk Tuhan tidak turun atas orang-orang yang menganiaya dia. Luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari depan St. Stephen Gate atau pintu gerbang singa atau Lions Gate atau pintu gerbang Stefanus, saya hanya mau ingatkan buat saudara, renungkan lagi kisah hidup Stefanus. Seorang yang dari dalamnya kita bisa belajar hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Makanya dalam pendahuluan saya jelaskan gini, hidup Kristen selalu berhadapan dengan ancaman. Hidup Kristen selalu berhadapan dengan ancaman. Kalau saudara tanya sama saya, why? Kalau saudara tanya sama saya, kenapa pendeta? Hidup Kristen harus berhadapan dengan ancaman. Yang pertama, karena kita berbeda dengan dunia ini. Alkitab bilang, kalau kamu sama dengan dunia ini, tentu dunia mengasihi kamu. Kalau kamu berasal dari dunia ini, tentu dunia mengasihi kamu. Tetapi kamu bukan berasal dari dunia ini. Makanya Alkitab bilang, kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Artinya apa? Hidup Kristen kita harus jadi saksi, hidup Kristen kita harus jadi berkat, hidup Kristen kita harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena kita berbeda dengan dunia ini, dunia nggak suka sama kita. Loh, kalau kita sama dengan dunia ini, ya dunia menerima. Tapi justru karena kita nggak sama dengan dunia ini, dunia nggak suka. Itu sebabnya kita penuh dengan ancaman. Makanya Alkitab berkata, kamu adalah terang dunia. Kenapa kita perlu jadi terang dunia? Karena dunia sedang alam kegelapan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keberadaan kita sebagai orang percaya seringkali nggak menjadikan dunia nyaman dekat dengan saudara. Makanya apa? Alkitab bilang pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dunia ini ingin sekali menyingkirkan orang-orang percaya. Kenapa? Karena engkau menjadi terang, karena engkau membawa damai, karena engkau menjadi garam dunia ini yang mencegah dunia dari pembusukan. Padahal rancangan setan adalah dunia ini menuju pada kehancurannya. Tetapi syukur kepada Allah yang di dalam Kristus melepaskan kita, menjadikan kita alat dalam tangannya untuk menyelamatkan dunia bagi kemuliaan Allah. Jadi yang pertama, hidup Kristen selalu ancaman. Why? Karena kita berbeda dengan dunia. Yang kedua, hidup Kristen selalu adalah ancaman. Kenapa? Karena kita tidak disukai setan. Iya kan? Makanya Alkitab bilang lawan iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iman Kristen adalah iman yang mengajarkan kita untuk melawan setan. Nah, setan gak suka. Karena kita tidak disukai setan, maka setan akan coba goncangkan kita. Nah, Alkitab jelas berkata, Yesus datang untuk memberi domba-dombanya hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Iya kan? Jelas. Tetapi pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen tidak disukai setan. Kenapa? Karena Alkitab bilang roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Alkitab bilang apa? Iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Setan gak peduli sudah beragama, bahkan beragama Kristen sekalipun gak apa-apa. Tapi kalau engkau mulai bertobat sungguh-sungguh, mulai sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan Yesus, mulai penuh dengan Roh Kudus, setan sama sekali gak suka. Kenapa setan sama sekali gak suka? Karena engkau menjadi ancaman baginya. Karena engkau akan melawan dia. Karena seorang yang hidup dalam kebenaran akan selalu melawan setan, akan selalu menghancurkan pekerjaan iblis. Karena Alkitab berkata bahwa Tuhan akan memakai orang percaya untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Jadi ingat, waktu kita menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, waktu kita menjadi Kristen yang committed to God, waktu kita menjadi Kristen yang menjadi satu dengan Kristus, waktu kita menjadi Kristen yang dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Kita akan berhadapan dengan banyak ancaman. Kenapa? Karena kita berbeda dengan dunia ini. Dua, karena kita tidak disukai setan. Dan yang ketiga, karena orientasi kita adalah
sorga. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu orientasi kita sorga, maka apa yang terjadi? Setan punya a plan. Setan punya rencana. Apa rencananya? Dia ingin kosongkan sorga supaya semua bersama dia di neraka. Tetapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, Yesus mati buat kita, dan oleh darahnya kita ditebus, sehingga kita punya kepastian sorga. Sehingga tugas orang percaya sekarang adalah kosongkan neraka, penuhi sorga bagi kemuliaan. Setuju sama saya? Katakan amin. Iya kan? Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, ini sekarang persoalannya. Karena kita berorientasi sorga, maka dunia nggak suka, setan nggak suka, kegelapan nggak bisa terima. Makanya apa yang terjadi? Kita dalam tekanan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan kita sederhana. Loh, kenapa Tuhan biarkan? Tuhan kita kan maha kuasa. Tuhan kita kan sanggup melakukan segala perkara. Kenapa dia biarkan? Jawabannya sederhana. Karena dia izinkan kita melalui proses yang sukar, supaya kita dipulihkan, supaya kita disempurnakan. Karena lewati semua proses ini, akhirnya apa yang terjadi? Hidup kita semakin sempurna. Roma 8 ayat 28 bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi sekali lagi kita sepakat, kalau kita mulai bertobat, kita mulai hidup Kristen sungguh-sungguh, kita mulai terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mulai jadikan Roh Kudus sebagai penuntun dalam hidup kita, sebagai penolong, sebagai guru yang mau menyempurnakan hidup kita, maka kita akan menghadapi ancaman. Kenapa? Karena kita beda dengan dunia. Kenapa? Karena kita nggak disukai setan. 3, kenapa? Karena kita berorientasi sorga. Nah, selanjutnya, untuk itu hidup Kristen harus setia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ada dalam ancaman. Ujung-ujungnya kita pasti menang. Sekali lagi saya ulangi, ujung-ujungnya kita pasti menang. Sekali lagi saya ulangi, ujung-ujungnya kita pasti menang. Nah, tapi persoalannya kita bilang, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu akan beroleh selamatnya. Artinya apa? Mutlak hidup Kristen harus setia. Karena kalau tidak setia, kita hancur di tengah jalan. Tapi kalau kita setia, kita akan melihat mahkota kemuliaan itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa setia? Yang pendeta, kalau kita terus dalam ancaman, kita terus dalam tekanan, bagaimana kita bisa setia? Yang pertama, jangan mengejar hal-hal duniawi. Kalau yang fokus kita, yang kita kejar hal duniawi, lama-lama kita kecewa. Kok Tuhan nggak jawab doa saya? Kok Tuhan nggak kerjakan mujizat? Kadangkala bukan nggak jawab doa kita, bukan nggak kerjakan mujizat, tapi kita terlalu duniawi. Apa yang kita minta dipenuhi dengan hawa nafsu daging. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan pasti cukupi kebutuhan kita. Tapi Tuhan nggak akan penuhi keinginan daging kita. Kenapa? Kebutuhan kita Tuhan tanggung jawab. Burung di udara Tuhan pelihara, kata Alkitab. Masakan orang percaya nggak dipelihara oleh Tuhan? Masakan orang yang beriman kepada tidak dipelihara oleh Tuhan? Tuhan pasti pelihara. Untuk segala kebutuhan kita Tuhan pasti cukupi. Tetapi keinginan manusia itu seperti lubang yang dalam. Ya kan? Kalau kita satu dipenuhi, kita punya keinginan lain. Nah, selama keinginan kita keinginan daging, selama keinginan kita keinginan duniawi, maka kita adalah orang yang berbahaya. Kenapa? Karena kita akan selalu merasa nggak puas dalam hidup. Banyak suami nggak pernah puas sama istrinya. Banyak istri nggak pernah puas sama suaminya. Kenapa? Karena dasarnya punya begitu banyak keinginan, dan dia ingin semua keinginan itu terpenuhi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau engkau punya banyak keinginan duniawi, bertobatlah. Kalau enggak, saudara nggak mungkin bisa setia. Engkau akan menghalalkan segala cara demi mencapai keinginan-keinginanmu itu. Yang kedua, bagaimana hidup Kristen bisa setia? Pandang Yesus. Bayangkan Stefanus dalam tekanan yang berat. Dia menatap ke langit. Lihat, saudara, gue kasih dalam Tuhan, kita terlalu banyak menatap ke bumi. Kita terlalu banyak lihat, wah, orang itu rumahnya mewah, kenapa saya enggak? Wah, orang itu kelihatannya kaya, kenapa saya enggak? Orang itu punya mobil mewah, kenapa saya enggak? Saudaraku, orang lain boleh lebih kaya dari saudara, orang lain boleh lebih hebat dari saudara, orang lain boleh kelihatan lebih berhasil dari saudara, tapi tetap saudara orang-orang yang dikasih oleh Yesus. Waktu kita pandang Yesus, kita nggak mungkin punya hati iri. Waktu kita pandang Yesus, kita nggak mungkin hidup ini kecewa. Waktu kita pandang Yesus, yang ada semangat, yang ada sukacita, yang ada kekuatan, yang ada damai sejahtera. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana caranya untuk kita bisa setia? Bersyukur dan nikmati segala yang Tuhan beri serta percayakan buat hidup kita. Iya kan? Di atas langit ada langit. Iya kan? Kalau kita mau lihat hidup orang lain, oh kok dia kayaknya begini. Lalu kita banding-bandingkan. Sampai ada pepatah yang bilang, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Kenapa? Karena kita banding-bandingkan manusia. Tapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, kalau kita
mulai belajar bersyukur dan nikmati saja. Ada masalah, dinikmati saja. Karena apa? Mungkin sudah berkata, enak aja pendeta ada masalah dinikmati, enak aja pendeta ada persoalan kok dinikmati. Nah, sebagai hamba Allah saya cuma mau ingatkan buat saudara, ketika kita mulai menikmatinya, ya kan, kita tahu kok di balik semuanya ada rencana Tuhan yang indah. Di balik semuanya ada hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Sama seperti orang belajar berenang, ya kan? Pertama kali dia berhadapan dengan ombak, apalagi berenang di laut, berhadapan dengan ombak, wah kayaknya, wah saya bisa mati nih. Tapi ketika dia mulai menikmati ombak, wah berenang di laut jauh lebih indah daripada berenang di kolam renang biasa. Kenapa? Kita dapat melihat indahnya laut itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya juga mau ingatkan, kadangkala ombak-ombak di dunia ini menakutkan. Sama seperti pemain selancar, ya kan? Dia berdiri di atas ombak, dia nikmati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nikmati bahwa di tengah masalah ada Tuhan. Di tengah masalah kita rasakan mujizat. Di tengah masalah kita rasakan betapa Tuhan luar biasa buat hidup kita. Kalau kita bisa bersyukur dan menikmati semuanya, saya percaya banyak hal yang dahsyat dan luar biasa akan kita alami dalam hidup kita. Haleluya. Selanjutnya, yang keempat, bagaimana kita bisa setia? Saya pelajari, kita harus tetap berpegang pada firman dan janji Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selama kita tetap berpegang pada firman dan janji-janji Tuhan, wow, langit dan bumi boleh lenyap, firman Allah tinggal tetap. Kalau kita nggak berpegang pada firman dan janji Tuhan, maka apa yang terjadi? Hidup terasa berat, hidup terasa menyakitkan, hidup terasa menyesakkan buat kita. Selama kita mulai berpegang pada firman dan janji Tuhan, kita akan bersemangat senantiasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya percaya tidak kebetulan sudah menyaksikan program Melangkah Pasti dari Yerusalem, khususnya di depan Lions Gate atau Saint Stephen Gate ini. Dan kita diingatkan kembali bahwa hidup Kristen harus tetap setia, harus tetap maju, harus tetap kuat. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa tetap kuat tadi? Bagaimana kita bisa setia? Jangan kejar hal-hal duniawi. Pandang Yesus saja. Bersyukur dan nikmati segala yang Tuhan berikan, serta percayakan dalam hidup kita. Karena apapun yang Tuhan beri pasti itu yang terbaik buat kita. Yang keempat, tetap pegang firman dan janji Tuhan. Nah, jangan pernah jadikan masalah sebagai alasan untuk tidak setia. Jangan bilang sama saya, ya saya sih pengen setia pendeta, tapi kalau masalah bertubi-tubi menerpa hidup saya, bagaimana saya bisa setia? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tergantung bagaimana kita memandang. Masalah bisa kita lihat sebagai hal yang menakutkan, tapi pada saat yang bersamaan kita juga bisa melihat masalah sebagai kesempatan di mana Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat buat hidup kita. Nah, saya pelajari, jangan pernah jadikan masalah sebagai alasan tidak setia. Kalau saya tanya sama saya, tapi kan saya masih manusia biasa. Saya kasih beberapa tips sederhana. Yang pertama, karena masalah itu sementara, namun kasih Tuhan itu kekal. Masalah itu sementara, jadi ada masalah, tenang aja. Sampai ada pepatah yang bisa bilang begini, badai pasti berlalu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan jadi masalah itu sebagai sesuatu yang menakutkan buat kita. Sabar saja, tenang saja, berserah. Ketika kita belum bisa menghadapi masalah, doa saja dulu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Toh masalah pasti akan berlalu, badai-badai besar pasti akan berlalu. Masih ada Tuhan. Tetapi satu yang saya bilang, jangan pernah karena masalah tinggalkan Tuhan. Jangan karena masalah tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena masalah itu sementara. Sementara kasih Tuhan itu kekal, selalu baru tiap pagi. Makanya Alkitab berkata, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Badai-badai hidup itu sementara. Makanya Daud berkata apa? Melewati lembah bayang maut, aku tidak takut bahaya. Gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan bagi aku. Saudaraku, dari tempat ini saya bisa lihat Kidron Valley persis di depan saya. Indah sekali, luar biasa sekali tempat ini. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari tempat ini saya juga belajar. Saya bayangkan Stefanus ada di sini. Bukan karena Kidron Valley yang indah ini lalu Stefanus kuat, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Stefanus kuat karena dia menatap ke langit. Dia tahu ada Yesus yang kasih setia yang tak berkesudahan. Di depan ini juga kemudian ada Golgota, saudara-saudara. Maksud saya Getsemani, tempat di mana
Yesus berdoa. Berarti daerah ini adalah daerah yang sangat spesial. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bisa bayangkan Stefanus menatap ke langit dan dia setia. Jadi ingat, jangan pernah jadikan masalah sebagai alasan untuk tidak setia. Satu, karena masalah sementara namun kasih Tuhan kekal. Dua, karena dalam masalah ada banyak pelajaran-pelajaran positif. Tinggal persoalan kita, maukah kita menerima pelajaran-pelajaran positif tersebut, atau justru kita dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif. Yang ketiga, jangan pernah jadikan masalah sebagai alasan untuk tidak setia, karena masalah itu biasa. Semua orang pasti pernah menghadapinya, ya kan? Di kiri kanan saudara, semua orang pasti menghadapi masalah. Orang di Amerika punya masalah, orang di Eropa punya masalah, orang di Yerusalem punya masalah, dan saudara juga punya masalah. Karena itu, tenang saja saudara-saudara, tetap saja setia. Karena janji Tuhan bisa dipercaya. Dan yang keempat, yang terakhir, saya akan berdoa buat saudara. Jangan pernah jadikan masalah sebagai alasan untuk tidak setia. Karena cara kita bersikap terhadap masalah menunjukkan siapa kita sebenarnya. Orang-orang bodoh yang kekanak-kanakan, ketika berkat Tuhan mengalir, wah dia semangat sukacita. Tapi ketika kehilangan berkat, dia marah-marah dan kecewa. Tapi hari ini saya mau bilang, kita adalah murid-murid Kristus yang sejati. Dalam berkat kita bersyukur, dalam tantangan kita bersyukur, dalam ancaman kita bersyukur, dalam masa-masa yang sulit sekalipun kita bersyukur. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, bolehkah saya berdoa sekarang? Mungkin saudara-saudara sedang goyah, mungkin saudara-saudara sedang bingung, mungkin saudara-saudara sedang dihantam badai, mungkin saudara-saudara sedang berpikir, saya udah gak kuat lagi untuk setia. Taruh tangan kananmu di dada. Dari program di Yerusalem ini, di depan St. Stephen Gates atau Lions Gate, di mana saya bisa memandang Kidron Valley, saya mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba ucapkan berkat sekarang di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang mulai tidak setia dilepaskan, dan mereka yang mulai tertekan diberikan kekuatan baru. Dalam nama Yesus ada mujizat, ada kemenangan. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Seperti iman Stefanus, kami dapat memberkati orang yang menganiaya kami. Kami dapat mengampuni orang yang menyakiti kami. Dan kami dapat mendoakan orang-orang yang merancangkan yang jahat buat kami. Di dalam nama Yesus, jadikan kami orang-orang yang setia. Dan kami terima berkat Tuhan, kami terima mujizat Tuhan, kami terima kuasa Tuhan. Dari Yerusalem di depan St. Stephen Gate ini, hamba ucapkan berkat untuk setiap pemirsa sekalian. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, betapa bahagianya hati saya. Dari Yerusalem, di depan St. Stephen Gate ini, mengucapkan berkat buat setiap saudara. Jadilah setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya.